Angin semilir desa membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang baru mekar. Di sulut paling asri dari desa Mekerjaya, hiduplah Anissa, seorang gadis desa yang kecantikannya tak perlu diragukan lagi. Rambutnya hitam legam tergerai hingga pinggang, kulitnya kuning langsat seakan dipahat dari sinar rembulan. Dan senyumnya? Senyumnya mampu meluluhkan hati para pemuda yang berani menatapnya. Tak heran jika Anissa dijuluki kembang desa. Banyak kumbang yang berkerumun berharap bisa menghirup madu dari bunga secantik Anissa. Namun, hati Anissa telah terpaut pada Japrot, seorang pemuda desa dengan sorot mata berani dan tutur kata yang membuai. Anissa, kau tahu, hatiku ini sudah terpaku padamu sejak pertama kali mataku bertemu pandang denganmu. Ucap Japrot suatu senja, saat mereka duduk di pematang sawah yang menghampar hijau. Japrot memetik sehelai rumput, lalu melilitkannya di jari manis Anissa. Anissa tersipu, pipinya bersemu merah. "Ah, kau ini Japrot? Gombal saja." "Aku tidak gombal, Nisa. Aku serius. Aku ingin kau menjadi istriku, ibu dari anak-anakku. Aku akan menjagamu, mencintaimu, sampai akhir hayatku." Japrot menatap Anissa dalam. Ada kejujuran di sana. Atau setidaknya, Anissa mengira begitu. Waktu berlalu, cinta mereka bersemi. Dan tak lama kemudian, sebuah pesta pernikahan sederhana namun meriah digelar di rumah orang tua Anissa. Dentuman musik dangdut koplo mengiringi langkah Anissa menuju pelaminan, di mana Japrot menanti dengan senyum sumringah. Ia adalah Japrot, pria yang Anissa pilih di antara sekian banyak pemuda yang memujanya. Pria yang ia yakini akan menjadi imam terbaik untuknya. Setahun kemudian, kebahagiaan Anissa semakin lengkap dengan kehadiran seorang putra mungil berwajah tampan, Utom namanya. Mata Utom yang bulat dan hidung mancungnya adalah perpaduan sempurna antara Anissa dan Japrot. Anissa memeluk Utom erat, air matanya menetes haru. "Utom, anakku, kau adalah anugerah terindah dalam hidup ibu," bisiknya, mencium kening putranya lembut. Japrot pun tak kalah bahagia. Ia menggendong Utom dengan bangga memamerkannya kepada seluruh tetangga. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Seperti bunga yang layu sebelum waktunya, rumah tangga Anissa mulai menunjukkan retakan. Japrot yang dulunya begitu romantis dan penuh perhatian, kini berubah drastis. Ia sering pulang larut malam dengan alasan mencari nafkah. Padahal, aroma parfum wanita sering tercium dari bajunya. Anissa mencoba bertanya, namun Japrot selalu membentaknya. "Kau jangan banyak tanya, Nisa. Aku ini kerja keras untuk kalian. Apa kau tidak percaya padaku?" bentak Japrot suatu malam. Matanya merah menyala. Anissa hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. "Bukan begitu, Japrot. Aku hanya khawatir. Kau sering pulang bau rokok dan parfum wanita. Aku takut kau kenapa-napa." Japrot tertawa sinis. "Hahaha, khawatir atau cemburu? Dasar wanita. Jangan paranoid, aku ini suamimu." Lalu ia berbalik badan dan tidur membelakangi Anissa. Hati Anissa hancur berkeping-keping. Ia tahu ada yang tidak beres, namun ia tak punya bukti. Ia mencoba bersabar, berharap Japrot akan berubah demi Utom. Namun kesabaran Anissa diuji pada suatu malam yang kelam. Desas-desus tentang Japrot yang sering terlihat dengan wanita lain sudah sampai ke telinga Anissa. Ia mencoba mengabaikannya, namun bisikan-bisikan itu semakin kuat. Hingga suatu malam, saat Utom sudah terlelap, Anissa mendengar suara gaduh dari luar. Suara teriakan, makian dan kerumunan warga. Jantung Anissa berdebar kencang. Ia segera keluar rumah, mengikuti kerumunan yang bergerak menuju kebun singkong di ujung desa. Apa yang Anissa saksikan di sana bagaikan petir di siang bolong. Di tengah keremangan malam, di antara rimbunnya pohon singkong, Japrot berdiri dengan wajah pucat pasi, bajunya lusuh, dan di sampingnya, seorang wanita yang hanya ditutupi sehelai kain batik. Warga mengelilingi mereka, meneriakkan makian dan sumpah serapah. Japrot digerebek. "Japrot, apa-apaan ini?" Suara Anissa bergetar, lebih karena amarah yang membuncah daripada rasa takut. Ia melangkah maju, menerobos kerumunan warga. Matanya menatap Japrot dengan nyala api. Japrot terkejut. "Nisa, kau kenapa di sini?" Wajahnya semakin pias. "Kenapa aku di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Apa yang kau lakukan di sini, Japrot?"
Dengan wanita ini? Anissa menunjuk Japrot dengan jari gemetar. Wanita itu menunduk malu, mencoba menutupi tubuhnya. Nisa, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau kira. Japrot mencoba mendekat, namun Anissa mundur selangkah. Tidak seperti yang aku kira? Lalu Atta, kau sedang sholat malam di sini dengan wanita lain. Kau pikir aku ini bodoh, Japrot? Aku sudah cukup sabar dengan semua kebohonganmu. Air mata Anissa mengalir deras, bercampur dengan kemarahan dan rasa sakit yang tak terhingga. Kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau akan menjagaku. Tapi ini yang kau lakukan. Mengkhianatiku di belakangku, di kebun singkong. Warga yang menyaksikan ikut mengompori. Perceraikan saja, Nisa. Laki-laki seperti itu tidak pantas untukmu. Benar, Nisa. Dia sudah keterlaluan. Japrot mencoba membela diri, namun suaranya tenggelam oleh teriakan warga dan isakan Anissa. Ia merasa malu, marah, dan putus asa. Keesokan harinya, rumah Anissa dipenuhi sanak saudara dan tetangga yang ingin memberikan dukungan. Anissa duduk terdiam, wajahnya sembab, matanya bengkak karena semalaman menangis. Uto memeluk Anissa erat, seolah merasakan kesedihan yang melanda. Nisa, kamu harus mengambil keputusan yang tegas, ujar Bik Sumi, bibi Anissa yang paling dituakan. Laki-laki seperti Japrot tidak akan pernah berubah. Semakin kau biarkan, semakin ia akan menginjak-injak harga dirimu. Anissa menatap Utom, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bi. Kamu punya Utom, Nisa. Pikirkan masa depan Utom. Apa kamu mau anakmu tumbuh besar melihat ayahnya seperti itu? Kata-kata Bik Sumi menusuk hati Anissa. Ia tahu, ia harus berani. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan putranya. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berat namun mantap, Anissa menggugat Japrot. Proses perceraian berjalan cepat, karena bukti-bukti perselingkuhan Japrot sudah sangat jelas. Akhirnya, Anissa menyandang status janda. Pernikahan yang dulu ia impikan sebagai pelabuhan terakhir, kini karam di tengah jalan. Anissa merasa seperti perahu kecil yang terombang-ambing di lautan lepas. Sendirian, tanpa arah. Apalagi orang tuanya telah meninggal setahun yang lalu. Ia kini tinggal sendiri di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Hanya ditemani Utom. Pagi itu, Anissa menatap piring kosong di meja makan. Hanya ada sedikit nasi dan sepotong tempe. Utom menatap ibunya dengan tatapan polos. Ibu, kok nasinya sedikit sekali? Hati Anissa perih mendengarnya. Ia memaksakan senyum. Tidak apa-apa, Nak. Ini untuk ibu. Kamu makan yang banyak ya, biar kuat sekolah. Tapi ibu kan belum makan. Utom memegang tangan Anissa. Air mata Anissa kembali menetes. Ibu nanti saja. Ibu kan sudah besar, tidak apa-apa. Setelah Utom berangkat sekolah, Anissa duduk di teras rumah. Angin pagi yang dingin terasa menusuk tulang. Ia menatap kebun singkong di kejauhan, tempat di mana hidupnya hancur berkeping-keping. Ya Allah, aku harus bagaimana? Bisiknya. Biaya hidup semakin mencekik. Sekolah Utom membutuhkan uang, dan uang. Anissa hanya memiliki sedikit sisa tabungan dari hasil warisan orang tuanya. Namun itu tidak akan cukup. Ia mencoba mencari pekerjaan di desa, namun lapangan pekerjaan sangat terbatas. Upah yang ditawarkan pun tidak seberapa. Suatu sore, Anissa melihat sebuah pengumuman di papan informasi desa. Dibutuhkan asisten rumah tangga untuk bekerja di ibu kota. Gaji menarik, fasilitas lengkap. Matanya berbinar. Ibu kota, sebuah harapan baru muncul di benaknya. Malam itu, Anissa membicarakan hal itu dengan Utom. Utom, ibu punya ide. Bagaimana kalau ibu pergi ke kota untuk bekerja? Nanti kalau ibu sudah punya banyak uang, ibu akan belikan kamu mainan yang banyak. Dan ibu bisa membayar uang sekolahmu sampai kamu jadi orang sukses. Utom yang masih polos menatap ibunya. Ibu akan pergi? Ibu tidak akan meninggalkanku sendiri kan? Anissa memeluk Utom erat. Tidak, Nak. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Kamu akan tinggal bersama nenek Sumi untuk sementara waktu. Nanti kalau ibu sudah sukses, ibu akan menjemputmu. Meskipun berat hati, Anissa tahu ini adalah satu-satunya jalan. Ia tidak mau Utom kekurangan. Ia tidak mau Utom mengalami masa depan yang suram karena keegoisan ayahnya. Ia harus berjuang. Dengan berat hati, Anissa menitipkan Utom kepada Bik Sumi. Pelukan perpisahan dengan Utom terasa begitu menyesakkan. Air mata Anissa tak terbendung saat bus yang membawanya perlahan meninggalkan desa Mekarjaya. Maafkan ibu, Nak. Ini demi masa depanmu, bisiknya.
Ibu kota adalah neraka sekaligus surga. Gemerlap lampu kota dan gedung-gedung pencakar langit memukau Anissa yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sana. Namun, keriuhan dan hiruk-pikuknya juga membuat Anissa merasa kecil dan sendirian. Ia merasa seperti sebutir debu di tengah badai. Setelah melalui proses wawancara yang singkat, Anissa diterima bekerja di sebuah rumah mewah di kawasan elit. Rumah itu bak istana, dengan halaman yang luas, kolam renang, dan mobil-mobil mewah terparkir rapi di garasi. Anissa terkesima. "Selamat datang, Anissa. Saya Durgala," ucap seorang pria parubaya dengan senyum ramah. Durgala, 55 tahun, adalah majikan Anissa. Perawakannya tinggi, rambutnya mulai memutih di pelipis, namun sorot matanya masih tajam dan berwibawa. Ia mengenakan kemeja batik sutra yang terlihat mahal. Anissa tahu, Durgala bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang pejabat tinggi di Departemen Kabuhulan. "Terima kasih, Pak." Anissa menunduk sopan. "Jangan sungkan, Anissa. Anggap saja ini rumahmu sendiri," ujar Durgala. "Di sini hanya ada saya dan istri saya Karyam. Anak-anak kami sedang sekolah di luar negeri." Karyam, 55 tahun, istri Durgala adalah wanita sosialita yang sibuk dengan segala macam arisan, pesta, dan kegiatan kaum hedon. Anissa jarang melihatnya di rumah. Karyam lebih sering pulang larut malam atau bahkan tidak pulang sama sekali karena menginap di rumah teman-temannya. Awalnya Anissa menjaga jarak. Ia tahu diri sebagai seorang pembantu. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, membersihkan rumah, memasak, dan melayani kebutuhan Durgala. Namun, seiring berjalannya waktu, Durgala mulai menunjukkan perhatian lebih. "Anissa, apa kau sudah makan?" tanya Durgala suatu siang saat Anissa sedang membersihkan meja di ruang makan. "Sudah, Pak. Tadi saya makan di dapur," jawab Anissa. "Kenapa makan di dapur? Kan bisa makan di sini saja, bersama saya." Anissa terkejut. "Tidak apa-apa, Pak. Saya kan pembantu." Durgala tersenyum tipis. "Tidak usah begitu, Anissa. Kita ini sama-sama manusia. Jangan sungkan." Obrolan-obrolan kecil seperti itu mulai sering terjadi. Durgala sering menceritakan tentang pekerjaannya, tentang kesibukan Karyam, dan tentang kesepiannya di rumah besar itu. Anissa mendengarkan dengan sabar, kadang memberikan tanggapan seadanya. "Istri saya itu sibuk sekali, Anissa," keluh Durgala suatu malam saat mereka berdua sedang duduk di teras belakang menikmati kopi. "Kadang saya merasa seperti hidup sendirian di rumah sebesar ini." Anissa menatap Durgala. Ada raut kesepian yang jelas di wajah pria parubaya itu. "Mungkin Bu Karyam sibuk mengurus kegiatan sosial, Pak." Durgala tertawa hambar. "Kegiatan sosial atau hanya mencari kesenangan? Entahlah. Kadang saya merasa dia sudah tidak peduli lagi dengan saya." Ia menghela nafas panjang. "Dulu rumah ini selalu ramai. Anak-anak masih kecil, Karyam masih sering di rumah. Sekarang semuanya berubah." Anissa merasa iba. Ia tahu betul bagaimana rasanya kesepian. Ia pun mulai berbagi cerita tentang kehidupannya. Tentang perceraiannya dengan Japrot, tentang Utom, dan tentang perjuangannya mencari nafkah. "Saya juga sering merasa kesepian, Pak. Dulu saya pikir Japrot adalah cinta sejati saya. Tapi ternyata ia hanya seorang pengkhianat, meninggalkan saya sendirian dengan Utom yang masih kecil." Durgala menatap Anissa dengan tatapan penuh simpati. "Saya turut prihatin, Anissa. Hidup memang sering kali tidak adil. Tapi kau wanita kuat. Kau berjuang demi anakmu." Obrolan mereka semakin intens. Dari obrolan tentang rumah tangga perlahan beralih ke hal-hal yang lebih pribadi. Mereka saling mencurahkan isi hati, saling menemukan celah dalam kesepian masing-masing. Terkadang obrolan mereka bahkan menyentuh masalah ranjang, tentang bagaimana mereka tidak mendapatkan kehangatan fisik dari pasangan masing-masing.
Kadang saya merasa sudah tidak berguna, Anissa, ujar Durgala suatu malam. Suaranya sedikit serak. Istri saya tidak pernah menyentuh saya. Saya merasa seperti pria tua yang tidak diinginkan. Anissa merasakan gejolak aneh di dadanya. Ia tahu Durgala sedang mengeluh, namun ada nada kesedihan dan kerinduan yang mendalam di sana. Bapak jangan bicara begitu. Bapak kan masih gagah. Durgala tersenyum miris. Gagah apanya? Kalau istri saja sudah tidak peduli. Ia menatap Anissa lekat-lekat. Kau tahu, Anissa, kehadiranmu di rumah ini seperti membawa angin segar. Kau membuat rumah ini tidak lagi sepi. Hati Anissa berdesir. Pujian dari Durgala terasa aneh namun juga menyenangkan. Mereka berdua sama-sama kesepian. Durgala yang kesepian karena istri yang sibuk, dan Anissa yang kesepian karena suami yang mengkhianati. Malam itu, Karyam tidak sedang di rumah. Rumah besar itu hening, hanya ada Durgala dan Anissa. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati dari taman. Mereka berdua masih duduk di teras belakang, kopi di cangkir sudah dingin. Anissa, Durgala memanggil pelan. Anissa menoleh. Ya, Pak. Durgala meraih tangan Anissa, menggenggamnya lembut. Jemarinya yang besar dan hangat terasa nyaman di telapak tangan Anissa. Saya merasa sangat nyaman di dekatmu, Anissa. Anissa terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Ia merasa takut, namun di sisi lain ada kerinduan yang telah lama terbubur dalam dirinya. Saya tahu ini salah, Anissa. Tapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Saya merindukan sentuhan. Saya merindukan kehangatan. Saya merasa hidup kembali saat di dekatmu. Anissa menarik napas dalam-dalam. Ia menatap mata Durgala. Ada kejujuran di sana. Ada kesepian yang sama dengannya. Ia teringat Japrot yang mengkhianati. Kini ada seorang pria yang menawarkan kehangatan. Meskipun itu terlarang. Pak, Anissa tidak tahu harus berkata apa. Durgala mendekat, mengusap cipi Anissa lembut. Jangan khawatir, Anissa. Saya tidak akan memaksamu. Tapi, saya hanya ingin tahu, apa kau merasakan hal yang sama? Anissa memejamkan matanya. Ia merasakan kehangatan menjalar di seluruh tubuhnya. Sudah lama sekali ia tidak merasakan sentuhan seperti ini. Sentuhan yang lembut, penuh kerinduan, bukan nafsu semata. Ia membuka mata, menatap Durgala. Saya juga merasa nyaman di dekat Bapak, bisiknya. Malam itu di bawah rembulan yang bersinar malu-malu, Durgala dan Anissa saling memberi kehangatan. Mereka mendaki ke puncak kenikmatan, melupakan sejenak status dan konsekuensi dari perbuatan mereka. Rumah yang sepi menjadi saksi bisu atas persatuan dua jiwa yang kesepian. Setelah kejadian itu, suasana menjadi canggung. Mereka jarang bertegur sapa selain masalah pekerjaan. Anissa merasa bersalah, namun di sisi lain ia juga merasa ada sesuatu yang hilang. Durgala pun terlihat gelisah. Beberapa hari kemudian saat Durgala masih tidak ada di rumah, Durgala memanggil Anissa ke ruang kerjanya. Anissa, bisa bicara sebentar? Anissa masuk dengan jantung berdebar. Ada apa, Pak? Durgala menatap Anissa. Saya minta maaf atas kejadian malam itu, Anissa. Saya tahu ini salah. Anissa menunduk. Saya juga minta maaf, Pak. Tapi Durgala mendekat meraih tangan Anissa lagi. Saya tidak bisa membohongi diri sendiri, Anissa. Saya merindukanmu. Saya merindukan kehangatanmu. Anissa mendongak, menatap Durgala. Kerinduan yang sama terpancar dari matanya. Saya juga, Pak.
Dan malam itu mereka kembali lalu dalam gairah yang terlarang. Rasa rindu yang membuncah tak bisa lagi mereka bendung. Sentuhan-sentuhan lembut berubah menjadi ciuman-ciuman panas. Desahan-desahan tertahan mengisi kesunyian malam. Mereka kembali mendaki ke puncak kenikmatan, berkali-kali seolah ingin melampiaskan semua kerinduan yang telah lama terpendam. Suatu siang saat Durgala dan Anissa sedang bermesraan di kamar tidur Durgala, tiba-tiba terdengar suara mobil memasuki halaman. Jantung mereka berdua seakan berhenti berdetak. Itu Pastu Karyam. "Ya ampun, Anissa, istri saya pulang." Durgala panik. Ia segera bangkit, merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan. Anissa pun ikut panik. Ia segera meraih daster yang tergeletak di lantai, memakainya dengan tergesa-gesa. "Bagaimana ini, Pak? Cepat keluar, berpura-puralah sedang membersihkan kamar mandi atau apapun," perintah Durgala. Anissa segera keluar kamar, jantungnya masih berdebar kencang. Ia mengambil lapel, lalu bergegas menuju kamar mandi di lantai bawah, berpura-pura sedang membersihkan lantai. Kakinya gemetar, peluh membasahi pelipisnya. Karyam masuk rumah dengan wajah lelah. "Mas, sudah pulang?" Durgala turun dari kamar dengan wajah yang berusaha terlihat tenang. "Oh, sayang, kau sudah pulang. Tumben siang-siang begini." "Aku bosan di arisan. Suasana tidak enak," jawab Karyam, melemparkan tas Hermesnya ke sofa. Ia melirik Anissa yang sedang sibuk mengepel lantai kamar mandi. "Anissa, kau sedang apa?" Anissa menelan ludah. Sedang membersihkan kamar mandi, Bu. Sedang mengepel." "Oh, rajin sekali kau," ujar Karyam, tidak menaruh curiga. Ia lalu berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Durgala dan Anissa saling melirik, menghela napas lega. Mereka berhasil lolos. Ketegangan itu membuat adrenalin mereka terpacu. Hampir saja. Setelah insiden itu, mereka menjadi lebih berhati-hati. Namun gairah yang terlarang itu justru semakin membara. Ketegangan karena hampir ketahuan justru menambah bumbu dalam hubungan mereka. Durgala merasa hidupnya kembali muda dan ceria. Ia tidak lagi merasa kesepian, tidak lagi merasa tua dan tidak diinginkan. Setiap sentuhan Anissa, setiap ciuman yang mereka bagi, bagaikan eliksir yang mengembalikan semangat hidupnya. "Anissa, kau tahu, aku merasa seperti remaja lagi," ucap Durgala suatu malam setelah mereka selesai memadu kasih. Ia memeluk Anissa erat, mencium rambutnya yang wangi. Anissa tersenyum dalam pelukan Durgala. "Bapak ini ada-ada saja." "Sungguh, Anissa, hidupku terasa hampa sebelum ada kau. Kau mengisi kekosongan ini." Bagi Anissa, Durgala adalah penebusan. Japro telah menghancurkan hatinya, merenggut masa romantis yang seharusnya ia dapatkan sebagai seorang istri. Kini, Durgala, pria yang lebih tua dan berpengalaman, memberikannya semua itu. Ia merasa terpenuhi, baik lahir maupun batinnya. Rasa kesepian yang dulu ia rasakan, kini tergantikan oleh kehangatan dan gairah. Hubungan terlarang antara Anissa dan Durgala berlanjut dan semakin intens. Hampir setiap kali Karyam tidak ada di rumah, mereka akan mencari kesempatan untuk bersama. 1, 2, bahkan 4 ronde sehari, mereka mendaki puncak kenikmatan, meluapkan semua hasrat dan kerinduan yang terpendam. Rumah besar yang dulu sunyi, kini penuh dengan desahan-desahan tertahan dan bisikan-bisikan cinta terlarang. "Aku mencintaimu, Anissa," bisik Durgala suatu pagi setelah mereka selesai memadu kasih. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, menyinari tubuh mereka yang berpelukan erat. Anissa mendongak, menatap mata Durgala. Ada ketulusan di sana, ada rasa cinta yang dalam. "Aku juga mencintaimu, Pak Durgala." Mereka tahu ini salah, mereka tahu ini dosa, namun rasa itu terlalu kuat untuk dilawan. Mereka berdua sama-sama menemukan kebahagiaan yang telah lama hilang.
Durgala, sang pejabat tinggi yang selalu terlihat berwibawa di mata publik, kini menemukan sisi lain dirinya yang penuh gairah dan romantis di hadapan Anissa. Ia tidak lagi merasa kosong atau kesepian. Hidupnya kembali berwarna, bahkan lebih berwarna dari masa mudanya. Bagi Anissa, Durgala adalah segalanya. Ia bukan hanya kekasih gelap, tetapi juga penyelamat. Dengan gaji yang besar dari Durgala, Anissa bisa mengirim uang lebih banyak untuk Utom di desa. Utom kini tumbuh dengan baik. Kebutuhan sekolahnya terpenuhi. Ia bisa membeli mainan yang ia inginkan dan sering jajan makanan enak. Biksumi sering mengirimkan foto-foto Utom yang ceria dan sehat. Melihat senyum Utom, Anissa merasa semua pengorbanannya tidak sia-sia. "Utom terlihat sangat bahagia, Anissa," ujar Durgala suatu hari saat Anissa menunjukkan foto Utom di ponselnya. Anissa tersenyum bangga. "Iya Pak Durgala, semua ini berkat Bapak. Terima kasih sudah membantu saya." Durgala mengusap kepala Anissa lembut. "Tidak perlu berterima kasih, Anissa. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Kebahagiaan Utom adalah kebahagiaan kita." Mereka berdua tahu suatu hari nanti kebenaran ini mungkin akan terungkap. Mungkin Karyam akan mengetahui semuanya. Atau mungkin ada orang lain yang melihat dan melaporkannya. Namun, untuk saat ini, mereka memilih untuk menikmati kebahagiaan terlarang ini. Seolah waktu tak akan pernah habis. Mereka hidup dalam bayang-bayang rahasia. Di bawah atap yang sama, dengan gairah yang tak terbendung. Cinta mereka tumbuh subur di lahan yang penuh resiko. Namun justru di sanalah mereka menemukan arti hidup yang sebenarnya. Anissa dan Durgala, dua jiwa yang kesepian, menemukan pelabuhan hati satu sama lain. Meskipun pelabuhan itu adalah milik orang lain. Mereka berdua adalah bukti bahwa cinta dalam segala bentuknya bisa muncul di mana saja. Bahkan di tempat yang paling tidak terduga dan dengan konsekuensi yang tak terbayangkan.